Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatah Rizky Alsiti Husaini, NPM 183112700650001. Saya di sini akan menjelaskan UAS uh, mata kuliah ERP R03. Untuk soal nomor pertama itu berikan contoh pre-sale activity. Pre-sale activity adalah semua kegiatan yang dilakukan sebelum proses penjualan terjadi. Apa saja? Di situ ada inquiry atau permintaan dan quotation atau penawaran. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks, SMS atau chat, panggilan telepon, email maupun bertatap muka secara langsung. Untuk soal nomor 2, jelaskan production planning pada SAP ERP. Modul Production Planning atau PP memelihara informasi mengenai produksi. Di sini produksi direncanakan dan dijadwalkan, dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Yang pertama itu ada perkiraan penjualan atau sales forecasting, kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua, perencanaan agregat SOP, kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi, memperhatikan faktor seasonal, peak period, dan subkontrak. Selanjutnya ada pengelolaan permintaan atau demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan, harian untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual atau MPS. Selanjutnya ada perencanaan kebutuhan, material requirement planning, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Selanjutnya ada pembelian atau purchasing, informasi, kuantitas, dan waktu dari proses MRP yang digunakan membuat PO, bahan untuk dikirimkan ke pemasok yang sesuai. Selanjutnya penjadwalan detail atau detail scheduling, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management atau detail dari jadwal produksi. Selanjutnya ada production, menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Untuk soal nomor 3, di sini ada perbedaan discrete manufacturing and repetitive manufacturing. Discrete manufacturing yang pertama mempunyai perbedaan dari repetitif adalah produksi berdasarkan pesanan. Yang kedua, produksi sering berubah. Yang ketiga, urutan proses kerja yang bervariasi. Yang keempat, produk setengah jadi sering disimpan penyimpanan sementara. Terus selanjutnya, komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan. Pemrosesan status, konfirmasi penyelesaian atau backflash untuk operasi atau pesanan individual. Yang terakhir ada pengendalian biaya berbasis pesanan. Repetitive manufacturing, yang pertama itu ada produksi berdasarkan period atau produksi dengan jumlah tertentu per period. Produksi yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada aliran yang stabil melalui produksi perutian yang disederhanakan. Selanjutnya ada produk setengah jadi, sering langsung diproses tanpa penyimpanan sementara. Selanjutnya komponen dipentaskan di lini secara berkala dan anonim. Selanjutnya mengurangi upaya kontrol, backflash berbasis period, pengendalian biaya berbasis periode. Untuk soal nomor 4, jelaskan dan beri contoh Production Activity Control atau PIC. Pertama saya akan jelaskan PIC itu apa ya. PIC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk mengendalikan operasi produksi. PIC memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama, priority control, memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas atau material recruitment plan. Yang kedua, capacity control, memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Hubungan produksi dan akuntansi. Data yang dimaksud pada sistem SAP atau R3 melalui PC, barcode scan, wireless PDA, atau teknologi RFID. Yang kedua, karena SAP R3 adalah terintegrasi informasi yang dimasukkan untuk penggerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai contoh, layar goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerimaan material dari supplier dan PO
yang menghasilkannya data yang akurat, membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 5, gambarkan flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview, dan penerimaan. Proses rekrutmen, yang pertama, departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi. Terus yang kedua, posisi jabatan, kualifikasi yang diperlukan, sifat jabatan, sementara, part-time, full-time, atau PKL. Kapan dibutuhkan? Berdasarkan informasi tersebut, di atas bagian HRD mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Jika tidak ada yang sesuai, maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial. Calon dapat juga direview dari file lamaran 1 tahun terakhir. Data terkait kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Selanjutnya, interview dan penerimaan. Dari pelamar potensial, dipilih 3 calon. HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview, dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Bagian HR melakukan interview, termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Supervisor departemen permohonan melakukan interview, dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan untuk berbicara dengan calon. Untuk jabatan yang lebih tinggi, dapat diinterview pimpinan manajer maupun pimpinan perusahaan. Dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai. Pada kasus tertentu diperlukan lagi interview yang kedua. Bagian HR dan perwakilan departemen marketing peserta. Jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Jika calon menerima, suatu surat panggilan pemeriksa kesehatan. Jika semuanya sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal masuk kerja. Bagian HR menjadwalkan new employee orientation. Jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Untuk penjelasannya sampai di situ saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.